Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai adikku sekalian, khusus di kelas 7 A, B, C, D. Melanjuti materi di bab kedua, di mana minggu lalu kita membahas di bab 1. Sekarang kita lanjut ke bab 2, di mana di bab 2 ini yang menjelaskan tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Sebelumnya, di mana pada pelajaran minggu yang lalu, tentunya kita sudah dapat menyimak dan dapat menyimpulkan. Mudah-mudahan pada siang pagi hari ini, tentunya kita dalam keadaan yang sempurna dan dapat memahami tentang apa yang saya sampaikan nanti. Nah, untuk mempersingkat dalam materi ini, di bab 2 menjelaskan tentang kejujuran, di mana kejujuran adalah modal inti daripada dalam kehidupan, bagian daripada kepercayaan seseorang. Baik kita jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang lain, dan juga jujur kepada apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kejujuran ini merupakan inti dan modal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antaranya di sana ada di dalam Al-Quran, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Atamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marada fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yaksibun. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Shadaqallahul azim. Nah, di bab tentang di bab 2 ini, pertama yang perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan jujur. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan pembiasaan atau perilaku di dalam amanah. Dan selanjutnya, bagaimana membiasakan perilaku dalam istiqomah. Sebelum melanjut kepada tentang istiqomah dan amanah, marilah sama-sama kita membahas tentang jujur. Apa itu yang dikatakan jujur? Jujur dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari, yaitu sifat sidik, yang artinya benar dan dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah pakaian dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran. Jujur merupakan induk daripada sifat-sifat yang terpuji, yaitu sifat yang mahmudah. Ya, itu diantaranya. Nah, yang kedua, apa sih dalilnya dalam jujur? Ya kan? Allah berfirman di dalam Al-Quran, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Dan janganlah kamu campur baurkan antara kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, jujur itu sangat penting, ya, baik untuk diri kita sendiri atau orang lain. Contoh, apabila kita melihat sesuatu atau kita melihat seseorang sedang berbuat kebaikan, jangan kebaikan itu kita lupakan, apalagi kebaikan tersebut kita tutupi dengan keburukan. Benar katakanlah benar, salah katakan salah. Karena apabila seseorang menutupi atau, ya kan, memberikan kekurangan kepada orang lain dengan perbuatan-perbuatan yang negatif, maka itu hukumnya sangat dosa. Kenapa? Efek daripada kejujuran itu dapat merusak diri kita sendiri dan orang lain. Contoh, pada saat kita diberikan perintah dari ayah, orang tua kita, ibu atau ayah kita, disuruh ke warung, ini nak beli ini, harganya sekian. Nah, ya kan? Nah, nah, dari berapa yang orang tua kita berikan itu harus kita terima, dan jangan mengharapkan dari kejujuran tadi imbalan, terutama kepada orang tua kita sendiri. Sebagaimana, ya, di dalam hadis mengatakan, an Abi Hurairah, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu, Nabi radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bisiti fa inna sidqa wa yahdi illa birra wa innal birra yahdi illa jannah wa ma yadul yadul ayatu atunal sidqa wa talibatu indallahi sidikon wa iyyakum minal kadzibi wa kadzibul illa khawf. Ya, nah, itulah diantaranya. Ya, selanjutnya, apa sih sifat yang terpuji yang dilakukan kepada orang yang contoh? Pertama, apabila dia berkata apa adanya sesuai dengan realita, tidak mengada-ngada sesuatu yang tidak ada, ya, sehingga menimbulkan fitnah, suudzon, prasangka jelek dari orang lain. Yang kedua, menghindari perilaku bohong atau dusta. Dusta, bohong, ya, membohongi diri sendiri dan orang lain. Contoh, membohongi diri kita sendiri. Kita seorang pelajar, seorang siswa atau siswi, pada saat kita mengerjakan tugas, ya, memberikan contoh kepada orang lain atau menyontek, ini adalah membohongi diri kita sendiri dan merugikan orang lain. C, yang ketiga, menyadari bahwa bohong merupakan akhlak tercela yang banyak dampak negatifnya. Kalau banyak akibat kebohongan, kita malu kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada masyarakat sekitar. Dan kita selalu dipandang tercela. Apabila satu kali kita berbuat bohong, apabila kita berbuat baik, maka orang menganggap kita, wah, si Anu pernah berbuat bohong. Padahal kita belum tentu berbohong. Karena kita pernah melakukan kebohongan, maka kebaikan kita akan hilang. Yang keempat, meyakini bahwa setiap ucapan kita dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Kita boleh bohong kepada manusia yang tahu siapa kita, dan juga, ya, mungkin kita bisa dapat melihat. Contoh, kita mamanya pada saat kita lagi duduk di kelas atau di rumah nemu uang sebesar 5.000 rupiah, dilihat gak ada siapa-siapa, udah kantongin aja. Padahal sebaik walaupun sepintar kita menyembunyikan, ya kan, kesalahan kita, tetap Allah Maha melihat dan dicatat oleh malaikat. Maka dengan kejujuran ini, jadilah, ya kan, kita melihat dalam segi iman. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan hanya Allah yang tahu, dan tidak bisa kita untuk menghindari itu. Karena semua gerak-gerik kita dicatat oleh dua malaikat, baik malaikat Raqib dan Atid. Ya. Nah, itulah kira-kira yang dapat
Bapak sampaikan, mudah-mudahan di pelajaran pendidikan agama Islam ini, khususnya di bab 2, kita dapat merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya kan, terutama dalam hal kejujuran kita, baik kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, atau orang lain. Terutama kita jujur kepada akidah dan juga keimanan kita. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dan apa yang kita perbuat, Allah Maha mengetahui. Kita hanya berusaha, sebagaimanapun tidak mungkin Allah tidur dan malaikat itu tidak akan mencatat. Itulah. Dan tugas terakhir kamu setelah mempelajari dan mendengarkan, ya, di buku kerja kamu, sambil mendengarkan apa yang saya sampaikan, ya kan, coba kamu buat atau kamu cari tugas bagaimana perilaku jujur kita di masyarakat, terutama kepada keluarga, kepada tetangga, dan juga kepada diri kita sendiri. Berikan contoh bagaimana jujur kepada keluarga, jujur kepada diri sendiri, dan jujur kepada lingkungan sekitar. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat, jaga kesehatan, carilah waktu yang setepat mungkin dan seefektif mungkin, jangan banyak bermain, dan salam kepada keluarga. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebih mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.